Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas Sido Muncul. Karena laporan keuangan dari Sido Muncul itu sudah keluar tadi siang guys. Di tanggal 10 Februari 2023 hari ini ya guys ya. Sekarang di pukul 18.46. Dan market merespon kinerja Sido Muncul biasa-biasa saja. Tidak naik, tidak turun ya guys ya. Tidak ada seperti Unilever. Kemarin kita udah bahas Unilever lah. Nah gue mau cerita sedikit guys. Jadi Sido Muncul dan Unilever ini sama-sama kinerjanya turun, ya. Tapi beda kasusnya, beda ceritanya. Kalau Unilever memang dari tahun 2018, 19, 2020 sampai 2022 dari penjualannya dia turun, dari laba bersihnya turun juga yang tadinya 9 triliun sampai sekarang tinggal 5 triliun. Dari ekuitasnya turun juga. Karena memang Unilever berbeda dengan Sido Muncul, di mana Sido Muncul segmen yang paling mendominasi dari penjualannya adalah jamu dan herbal. Di Indonesia sendiri, orang mengenalnya jamu dan herbal, salah satu yang terbaik ya Sido Muncul. Pangsa pasarnya bisa lebih dari 20% Sido Muncul dan tolak angin itu sendiri. Jadi konsumennya lebih loyal. Beda dengan Unilever. Tadi gue juga diskusi sama teman gue ya guys ya. Kita lihat Unilever sebelum market buka. Ternyata beneran mendekati ARB ya guys ya, turunnya 6%. Sampai akhirnya gini, Unilever ini udah memang diserang kanan kiri. Dari es krimnya aja dia udah ada Mixway. Mixway tahu guys, Mixway. Gua kalau ke bank, suka ke bank kan melakukan transaksi. Di sebelahnya ada gerai Mixway tuh guys, di dekat kediaman gue, di dekat tempat kerja gue juga. Ya gue mampir Mixway, harganya 8.000 guys. Beli aja. Nah, Unilever itu seperti itu. Kalau Sido Muncul berbeda. Yang paling besar itu jamu dan obat herbal. Pendapatannya sendiri lebih dari 70%. Kalau sekarang penjualan Sido Muncul itu di tahun 2022 adalah 3,8 triliun, penjualan jamu dan herbalnya itu bisa 2,9 triliun sendiri. Baru makanan dan minuman, segmen makanan dan minumannya itu 1,0 triliun. Nah, yang turun paling besar ya si segmen makanan dan minumannya sebenarnya untuk Sido Muncul ini sendiri di tahun 2022 dibanding tahun 2021. Tapi untuk jamu dan herbalnya turun, hanya saja tidak signifikan, paling hanya beda berapa puluh juta atau berapa puluh miliar gitulah. Jadi sebenarnya Sido Muncul ini masih lebih baik, secara cerita masih lebih baik, secara produk juga masih lebih baik daripada Unilever itu sendiri. Pun dari ekuitasnya tidak menurun dari tahun 2020 3,2 triliun, 3,4 triliun, kemudian sekarang 3,5 triliun. Nanti kalau misalkan mau bagi dividen bisa juga turun ya. Hanya saja ya tidak sedrastis Unilever yang tadinya berapa triliun jadi tinggal 3,8 triliun. Itu kan sentimen negatif sebenarnya. Orang juga beberapa teman-teman di YouTube komen udah males lah lihat Unilever, akhirnya mau di blacklist aja gitu. Karena memang seburuk itu menurut gua untuk Unilever, dan untuk saat ini belum pantas dibeli sebenarnya untuk Unilever. Nah, balik lagi ke Sido Muncul. Memang yang gua tunggu dari Sido Muncul adalah dia kan sudah membuat pabrik ya guys ya. Jadi dia punya anak perusahaan namanya Muncul Nigeria Limited di Nigeria sana. Itu yang gua tunggu sebenarnya. Apakah berdampak pada penjualan ekspornya? Sayangnya gue coba cari tapi tidak mendapatkan berita. Barangkali lu yang tahu silahkan bisa komen di bawah. Lain halnya si ICBP. Ini kita sedikit menyinggung ICBP. ICBP ketika dia mengakuisisi Pinehill memang sudah mulai terlihat adanya penjualan ekspornya itu meningkat dari yang di Afrika dan Timur Tengah itu yang tadinya 9 triliun jadi 10 triliun begitu. Lu bisa lihat di laporan keuangannya. Tapi kalau Sido Muncul ini gue belum melihat ada pengaruh yang signifikan. Ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan ada ya, tapi untuk saat ini sampai laporan keuangan tahun 2022 belum. Yang menarik adalah sebenarnya dia sempat ekspor pertama kali minyak astiri ke Perancis sebanyak 61 ton itu di tahun 2021. Lagi-lagi sebenarnya andalannya Sido Muncul adalah itu produk olahan ya guys, bukan bahan mentah, karena sekarang kan pemerintah memang sudah menggalakkan kita jangan jual barang mentah dong, tapi kita olah dulu di dalam supaya nilainya meningkat. Nah, si Sido Muncul sudah melakukan itu sebenarnya, melakukan ekspor minyak astiri ke Prancis 61 ton. Nah, sebenarnya begini guys,
ketika si Sido muncul sudah melakukan itu adalah sentimen positif ya. Dan ya itu tadi gue bilang, ini yang misalkan ini bisa menjadi sentimen positif dibanding Unilever. Sorry guys, ada anak gua baru bangun. Nah, sekarang begini, dilihat dari laba bersihnya memang dia menurun, dilihat dari penjualannya memang dia menurun. Hanya saja sebenarnya kalau menurut gua Sido muncul masih layak dikoleksi. Lalu berapa base buy-nya untuk Sido muncul itu sendiri? Ya melihat dari penurunannya wajar lah ya, kalau misalkan dilihat dari 2018-2019 sebenarnya kan penjualannya udah meningkat. Laba bersihnya Sido muncul itu di tahun 2018-19 itu masih di bawah 1 triliun guys. Memang waktu pandemi itu naik sendiri. Sido muncul salah satu perusahaan yang waktu pandemi itu labanya malah meningkat 1,2 triliun. 1,2 triliun di tahun 2021. Sekarang turun di 1,1 triliun. Tapi kinerja di tahun 2022 ini masih lebih baik daripada tahun 2019, tahun 2018. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah. Ini yang menyebabkan adanya investor yang melihat bahwa Sido muncul tidak seburuk Unilever itu sendiri. Nah, base buy-nya guys, gue menghitungnya begini. Harga wajar Sido muncul adalah di angka 312. Memang dengan PBV 6 dan PER-nya 34, 3 di atas 30 itu cukup banyak guys ya, cukup mahal. Tapi gue menghitung bahwa harga wajar itu angka 312. Tapi apakah Sido muncul dikasih ke harga 312? Enggak juga. Nah, berapa base buy-nya? Kita melihatnya gini aja guys, sebenarnya simpel. Kalau misalkan Sido muncul membagikan dividen yield 5%, lu menghitungnya 5% aja, berarti kita harus melihat dulu potensi dividen penuhnya. Potensi dividen penuhnya itu di angka 33 perak per lembar apabila Sido muncul membagikan 90% dividen payout ratio seperti di tahun 2021. Dan sebenarnya dividen payout ratio ini terlalu besar sih menurut gua, nggak usah bagi banyak-banyak lah. Tapi balik lagi ke situ. Kita hitung dividen payout ratio Sido muncul adalah 90% dan dia sudah membagikan 13,50. Artinya kalau misalkan dia membagikan 90% dividen payout ratio, maka totalnya menjadi 33 perak per lembar. Nah, finalnya, dividen finalnya potensinya adalah 19,8 perak per lembar, yang artinya kalau dihitung dari harga sekarang sekitar 2% lah yieldnya. Nah, gue menghitung base buy-nya itu dari yield. Saham seperti Sido muncul bagus banget, termasuk bagus kalau misalkan lu bisa mendapatkan yield 5% untuk saham Sido muncul. Maka kalau misalkan yield 5% dilihat dari potensi dividen totalnya adalah 33,3 per lembar, base buy-nya di angka berapa? Ya 665. Seperti itu guys. Itu 33,3 perak per lembar, 5% dari 665. Jadi base buy-nya Sido muncul adalah 665. Hitungan gua guys. Tentu saja ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Dan sekarang harga Sido muncul di angka 800. Jadi menarik tidak untuk dibeli. Tunggu dulu. Kalau misalkan ada sentimen seperti ini, bisa jadi nanti saham Sido muncul akan turun. Nah, semakin dia mendekati 665, maka menarik untuk dibeli. Dan lu bisa lihat guys, waktu kemarin market pada crash ya guys ya, karena imbas ada Goto tuh yang turun. Ya bukan Goto aja sih, banyak lah yang menyebabkan market jatuh itu di tahun 2022 akhir sampai Januari. Nggak market crash sih, nggak market crash, tapi memang pasar lagi lesu. Dia Sido muncul ke harga 620-an, 630-an. Ternyata langsung rebound kan. Jadi memang orang banyak yang melihat bahwa base buy-nya si Sido muncul ya di angka segitu. Paling itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.